salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Purwo Harimasanto dari UPT SD Negeri Ola Ale 01, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Berikut ini saya akan menampilkan praktik pembelajaran untuk keperluan tagihan uji kinerja PPG dalam jabatan 4 tahun 2021 Universitas Ganesha Bali atau Undiksa. Berikut ini bukti saya telah menyelesaikan semua tagihan dan tugas selama PPG dalam jabatan 4 tahun 2021. Mohon dukungannya dan support. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka kembali dalam kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan Edo dipimpin berdoa. Persiapan berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Kita sudah melakukan doa bersama. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, baik, Pak Purwo akan mengabsen dari anak-anak semuanya hari ini. Yang tidak masuk siapa? Ya, Mas tidak masuk. Baiklah, sebelumnya silakan tempat duduk dari anak-anak semuanya dirapikan ya, mulai dari seragam, kemudian dasi, kemudian bangkunya dirapikan terlebih dahulu ya. Baik, semuanya sudah rapi. Nah, sekarang kita bernyanyi bersama untuk meningkatkan rasa patriot dan nasionalisme terhadap bangsa dan negara kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama, yaitu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, Aku mendukungmu.
berkorban untukmu. Saya tidak dasar negara, saya ambil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, terima kasih. Kita telah menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila sebagai rasa patriotisme dan untuk meningkatkan rasa kita cinta terhadap tanah air bangsa Indonesia. Nah, baik anak-anak, sekarang setelah kita bernyanyi bersama, kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kelas 3 ya, tema 3 Bunda berdasar di sekitarku. Subtema 2 wujud Bunda, pembelajaran yang keempat. Nah, ini ya. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu siswa dapat menganalisis tentang sifat-sifat benda cair ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis hasil percobaan terkait dengan sifat-sifat benda cair. Kemudian yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dengan beragam. Dan tujuan yang keempat adalah siswa dapat berbagi pengalaman kegiatan gotong royong yang telah dilaksanakan ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda, kemudian yang kedua tentang gotong royong. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pada pagi hari ini, nah, Pak Purwo akan bertanya kepada anak-anak terlebih dahulu ya. Materi pada minggu yang lalu apakah anak-anak masih ingat? Nah, tentang apa anak-anak? Yaitu benda pada. Setelah minggu yang lalu kita mempelajari tentang wujud benda padat. Nah, kemudian anak-anak tadi dari rumah membawa bekal air minum tidak? Membawa. Air minumnya wadahnya apa? Ada? Botol. Apa ada wadah yang lain selain botol? Tidak, tidak ada. Semuanya botol ya. Nah, botolnya itu bentuknya seperti apa? Bulat atau kotak? Apa? Bulat. Nah, jadi dari anak-anak tadi mulai dari rumah sudah membawa bekal air minum yang ditaruh di dalam botol. Nah, bentuk botol itu juga bermacam-macam. Ada yang berbentuk bulat, ada juga yang berbentuk kotak. Nah, sekarang anak-anak, pernahkah kamu melihat air dalam gelas yang tumpah? Pernah. Pernah.
bagaimanakah bentuk air tersebut? Tidak beraturan. Nah, apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air yang ada di dalam gelas? Tidak. Tidak. Ya, bagus. Nah, jadi bentuk air yang tumpah itu tidak beraturan. Nah, jadi air yang masih berada di dalam gelas, maka bentuknya itu akan berbentuk bulat seperti gelas. Nah, jadi seperti yang sudah anak-anak sebutkan tadi, bahwa air itu bentuknya mengikuti wadahnya. Ya, jadi kalau ditaruh di dalam gelas, bentuknya seperti apa, anak? Seperti gelas. Kalau airnya ditaruh di dalam botol, bentuknya seperti apa? Seperti botol. Ya, bagus. Nah, sekarang setelah anak-anak mengamati air yang ada di dalam gelas bentuknya seperti apa, kemudian air yang tumpah itu bentuknya seperti apa tadi. Nah, anak-anak tadi sudah menganalisis bahwa bentuk air itu selalu berubah-ubah. Nah, sekarang untuk mengetahui dan membuktikan bahwa air itu bentuknya dapat berubah-ubah sesuai wadahnya, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang wujud atau sifat-sifat benda cair. Ya, baik, ini ya. Subtema 2 yaitu melihat benda cair lebih dekat. Nah, di sini Pak Purwo sudah menampilkan sebuah gambar. Kira-kira dari anak-anak melihatnya gambar apa ini? Air terjun. Ya. Sudah pernah anak-anak berkunjung di tempat atau di daerah air terjun? Sudah. Nah, jadi pemandangan di air terjun itu sangat menarik sekali dan juga banyak yang berkunjung untuk berwisata melihat pemandangannya. Nah, di sini Pak Purwo sudah menampilkan sebuah gambar yaitu air terjun. Nah, ada apakah dengan air terjun itu? Nah, seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Ya. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Nah, maksudnya bagaimana? Bumi yang kita tempati saat ini itu adalah mayoritas, kebanyakan adalah air laut. Jadi daratan yang kita tempati sekarang ini itu luasnya itu masih kalah dengan luasnya laut. Jadi maka di sini dikatakan sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut itu karena bumi kita itu sebagian besar memang kebanyakan air laut. Nah, kemudian selanjutnya air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, buktinya apa? Air terjun. Jadi air yang berada di atas itu mereka mengalir dengan sendirinya ke tempat yang lebih rendah. Sama seperti di lingkungan sekitar kita. Contohnya apa? Misalkan air yang mengalir di got atau selokan. Nah, mereka mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Nah, ini membuktikan bahwa air
mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, nah, sekarang kita lanjutkan dengan wujud benda cair. Benda cair merupakan benda yang bisa merubah sesuai dengan wadah yang ditempati. Nah, contohnya di sini Pak Purwo memberikan contoh air, air aqua yang sering kita jumpai dan sering kita temui dan sering kita minum, ya. Nah, air aqua itu termasuk contoh benda cair. Kemudian yang kedua ada susu. Nah, di sini Pak Purwo menampilkan susu cair yang berwadah kotak, ya. Jadi susu itu kan bermacam-macam. Ada susu kental manis, ada susu yang ditaruh di dalam kaleng kecil, ada lagi susu segar atau susu yang cair. Itu juga termasuk benda cair. Dapatkah kalian menyebutkan contoh benda cair lainnya? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh benda cair lain selain air dan susu? Ayo. Minyak, ya betul. Terus apa lagi? Ayo, siapa yang bisa selain air, minyak, sudah, terus susu? Apalagi? Kecap, ya, pinter. Terus ada lagi enggak? Oli, ya, bagus. Nah, jadi banyak sekali ya benda cair yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, atau di tempat-tempat umum yang lain, ya. Nah, ini contoh benda cair. Selanjutnya, benda cair itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya dapat berubah-ubah mengikuti wadahnya. Nah, seperti pada awal tadi, anak-anak sudah menyimpulkan bahwa air itu berubah-ubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Kalau ditaruh dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Kalau ditaruh dalam botol, bentuknya seperti botol. Ya. Kemudian ciri yang kedua, mempunyai berat atau massa. Nah, air itu apabila ditimbang itu juga memiliki berat. Nah, contoh air minum yang kalian bawa bekal hari ini itu kalau ditimbang juga mempunyai berat atau massa. Nah, berapa beratnya? Nah, itu nanti akan kelihatan ketika ditimbang. Jadi air itu juga memiliki berat. Yang ketiga, dapat melarutkan suatu zat tertentu. Nah, contohnya di sini air ketika dicampurkan misalkan dengan deterjen sabun cuci, ya, misalkan Rinso atau Sofrin. Nah, itu ketika kita mencuci, nah, sabun tersebut dapat larut dengan air. Contoh lagi, misalkan ibu di rumah anak-anak sedang membuat roti. Nah, roti itu terbuat dari tepung. Nah, kemudian rotinya dikasih air. Nah, tepung tersebut dapat larut menjadi satu dengan air. Nah, ini membuktikan bahwa air dapat melarutkan suatu zat tertentu. Nah, sekarang, bagaimanakah bentuk air apabila dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya? Dapat berubah bentuk. Ya, bagus. Nah, jadi contoh di sini Pak Purwo menampilkan air dalam botol, ya, dipindahkan ke dalam gelas yang semula itu berbentuk seperti botol. Karena sudah dipindahkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan berubah menjadi seperti gelas. Ini membuktikan bahwa benda cair atau air
dapat berubah-ubah bentuknya sesuai wadarnya. Oke, selanjutnya, nah, untuk mengetahui sifat benda-benda cair, ya, lakukan percobaan secara berkelompok. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan secara berkelompok bersama-sama ya. Nanti alatnya dan bahannya apa saja? Yang pertama ada air, ada gelas plastik, ada botol plastik, kemudian ada kantong plastik. Nah, ini nanti akan kita lakukan percobaan ini untuk mengamati bagaimanakah sifat benda cair itu ketika dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya, ya. Nah, sekarang Pak Purwo akan membentuk anak-anak menjadi beberapa kelompok untuk melakukan kegiatan percobaan ini. Nah, dari anak-anak ini semuanya saya bagi menjadi 3 kelompok, ya. Nanti masing-masing kelompok jumlahnya tidak sama ya. Dari anak-anak mungkin ada yang 4 anak, ada juga yang 5 anak, ya. Baik, kita lakukan pembagian kelompok terlebih dahulu. Nah, sekarang dari kalian semuanya sudah saya bentuk kelompok. Nah, di sini karena ada yang tidak masuk hari ini, maka Pak Purwo hanya membentuk dari anak-anak menjadi 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ada 4 anak, ya. Nah, dari masing-masing kelompok ini akan melakukan sebuah percobaan tentang pengamatan sifat-sifat benda cair. Nah, sekarang Pak Purwo akan membagikan alat dan bahan yang akan anak-anak lakukan untuk kegiatan percobaan. Pak Purwo sudah membagikan alat dan bahan yang akan kita buat percobaan. Nah, dari masing-masing kelompok anak-anak silakan dipersiapkan. Nah, di situ ada botol yang berisi air, ada gelas plastik. Nah, dicek masing-masing ya. Kemudian ada kantong plastik. Nah, semuanya ada ya? Sudah ada semua lengkap? Nah, sudah lengkap semua. Nah, sekarang Pak Purwo akan membagikan lembar kerja siswa atau LKPD, ya. Lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam LKPD ini ada petunjuk dan nanti tugas yang harus anak-anak kerjakan setelah melakukan kegiatan percobaan. Ini saya baik. Semua anak-anak tiap-tiap kelompok sudah menerima LKPD ya? Nah, sudah semua. Nah, sekarang selanjutnya sebelum kita melakukan percobaan, nah di sini Pak Purwo akan memberikan arahan dan petunjuk kepada anak-anak semuanya. Nah, anak-anak juga bisa memperhatikan petunjuk yang ada dalam LKPD masing-masing ya. Nah, yang pertama, kegiatan ini kita lakukan secara berkelompok. Nah, nanti setiap kelompok itu kalian melakukan kegiatan percobaan secara bersama-sama ya.
Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Yang pertama air. Nah, silakan dicek masing-masing kelompok air sudah ada belum. Nah, kemudian yang kedua ada gelas plastik. Yang ketiga ada botol plastik. Yang keempat ada kantong plastik. Sudah lengkap semua ya? Nah, kalau sudah, sekarang langkah-langkah percobaan. Nah, sebelumnya silakan dipelajari dulu. Yang pertama, masukkan air ke dalam gelas plastik, kemudian ke dalam botol plastik, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Nah, jadi air yang sudah anak-anak terima dalam botol itu silakan dipindahkan ke dalam gelas. Setelah itu dipindahkan lagi ke dalam kantong plastik. Nah, yang kedua langkahnya yaitu catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Jadi dari KPD yang sudah anak-anak terima, nanti setelah anak-anak melakukan percobaan memindahkan air, itu anak-anak mencatat hasil pengamatan dari masing-masing kelompok. Silakan diamati sesuai dengan petunjuk yang ada dan tertulis pada LKPD. Nah, sekarang silakan anak-anak dimulai dengan melakukan percobaan tersebut, yaitu memindahkan air dari botol ke dalam gelas. Baik, silakan dimulai. Baik, anak-anak sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah semua belum? Kelompok 2 sudah? Nah, baik. Kalau sudah selesai, nah sekarang anak-anak mempresentasikan hasil dari pengamatan percobaan yang sudah anak-anak lakukan tadi. Nah, silakan masing-masing kelompok diwakili satu anak maju ke depan membacakan hasil karya atau hasil pengamatan dari anak-anak. Nah, silakan dari kelompok 1 maju ke depan. Ayo. Dibaca yang keras suaranya biar kelompok yang lain mendengarkan. Ayo. Nama benda A tidak dapat digenggam. Iya, kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Benda cair mempunyai sifat bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Ya, bagus. Tepuk tangan. Baik, sekarang giliran kelompok 2. Silakan maju ke depan. Karena benda air bentuknya berubah sesuai wadah. Iya, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Tidak dapat digenggam. Tidak dapat digenggam. Iya, kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Benda cair mempunyai sifat bentuknya berubah sesuai wadah. Tidak dapat digenggam. Ya, bagus. Nah, itu tadi dari anak-anak sudah melakukan presentasi dari masing-masing kelompok.
sudah diwakili satu anak. Nah, dari hasil pengamatan yang sudah anak-anak lakukan tadi, nah, masing-masing kelompok apakah ada kesulitan? Masing-masing kelompok tidak ada. Ada masalah enggak? Tidak ada. Nah, jadi dari percobaan yang sudah anak-anak lakukan tadi bisa disimpulkan bahwa air itu selalu berubah-ubah sesuai dengan sesuai dengan apa tadi? Wadahnya. Wadahnya. Ya, bagus. Jadi ketika tadi anak-anak melakukan percobaan itu yang air semula ada dalam botol bentuknya ya seperti botol. Air yang di dalam gelas bentuknya seperti apa? Gelas. Kemudian air yang sudah anak-anak taruh di dalam plastik bentuknya seperti plastik. Nah, itu jadi membuktikan bahwa air bisa berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Baik anak-anak, kita sudah di penghujung materi pada pagi hari ini. Nah, apa kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini tadi? Sifat-sifat benda cair. Sifat-sifat benda cair. Nah, wujudnya itu seperti dapat Mengikuti wadahnya. wujudnya selalu berubah-ubah sesuai dengan Wadahnya. wadahnya. Jadi yang sudah kita pelajari dan sudah anak-anak berpercobaan tadi, kesimpulannya adalah bahwa benda cair atau sifatnya itu selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nah, itu kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, baik anak, materi apakah yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Tentang sifat-sifat benda cair. Apakah kalian suka? Suka. Baik, terima kasih. Nah, sekarang selanjutnya untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman dari anak-anak semua mulai dari pagi tadi, materi yang sudah anak-anak terima. Sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dan pemahaman dari anak-anak semua tentang materi pada pagi hari ini. Purwo akan membagikan soal evaluasi yang harus anak-anak kerjakan. Sudah menerima semua? Sudah. Nah, sebelum mengerjakan silakan dibaca dulu petunjuknya. Ya, diisi dulu nama dari anak-anak, nama lengkapnya, kemudian petunjuknya. Ya, tulislah identitas dengan jelas. Perhatikan petunjuk soal dengan teliti. Bacalah soal dengan baik. Dahulukan menjawab pertanyaan yang dianggap paling mudah. Jawablah soal langsung pada lembar soal. Silakan dikerjakan langsung pada lembar soal tersebut. Ya. Mulai dari sekarang, waktunya 10 menit. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Baik,
Kalau sudah selesai semua, silakan lembar tugas dari anak-anak dikumpulkan semuanya ke depan sini. Tolong mengumpulkannya berdirian satu persatu bergantian ya. Setelah selesai mengumpulkan, langsung kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan dikumpulkan ke depan sini. Ya, kita dulu. Kita sudah melalui materi mulai dari awal sampai akhir tadi ya, dan yang paling akhir anak-anak sudah melakukan kegiatan evaluasi dengan mengerjakan soal-soal ya. Dan sekarang sebagai yang paling akhir, pesan dari Pak Purwo untuk kegiatan pada pagi hari ini bahwa yang berhubungan dengan materi wujud benda cair tadi, bahwasanya air yang kita gunakan setiap hari itu hendaklah kita selalu berhemat ya. Artinya apa? Kita selalu berhemat energi, yaitu hemat air untuk kelestarian dari bumi yang kita tempati ini. Jadi selalu kondisikan dan kita selalu berhemat air dalam setiap hari. Gunakan seperlunya saja. Nah, itu pesan dari Pak Purwo untuk kegiatan pagi hari ini. Nah, sekarang selanjutnya Pak Purwo terima kasih pada anak-anak semuanya telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah selesai dan bisa berjalan dengan lancar. Nah, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Nah, setelah ini anak-anak bisa pulang ke rumah dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, baik di mana saja, terapkan protokol kesehatan. Nah, setelah itu jangan lupa tetap belajar dan semangat agar apa yang kita cita-citakan nanti kelak bisa tercapai. Ya. Baik, ada kurang lebihnya Pak Purwo mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.